Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Anan yang akan berbagi kisah horor tentang hantu di pabrik mebel. Suatu hari, narasumber kita sebut saja bernama Maul. Kejadian ini adalah pengalaman saya sendiri yang terjadi di tahun 2004. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor, berkantor di daerah Semarang. Pekerjaan saya sebagai furnitur, tukang ngecek kualitas mebel. Waktu itu saya mendapat tugas mengecek sampel produk Garden Furniture Jati. Pabrik mebel ini dulunya ramai order, namun dengar-dengar sekarang sudah tutup. Suatu ketika, saya datang ke pabrik tersebut sekitar jam 4 sore. Karena sebagian besar karyawan sudah pada pulang, maka ketika saya masuk ke dalam lokasi pabrik, hanya ditemani oleh seorang karyawan. Kebetulan, sampel yang akan saya cek itu terletak di sebuah gudang khusus. Begitu masuk gudang tersebut, saya mencium bau anyir seperti bau darah. Aura di gudang itu juga terasa beda, seperti ada energi kuat di dalamnya. Namun saya tetap diam, nggak mau ngomong dengan si karyawan lain. Saya mulai cek satu persatu sampelnya, diukur, dites kekuatan, ditimbang, dipoto dan lain-lain. Sampel yang saya cek lumayan banyak. Ada sekitar 20 buah yang terdiri dari kursi dan meja berbagai model. Waktu semakin sore, si karyawan yang menemani saya pamit mau keluar karena ada perlu. Jadilah saya sendirian. Kondisi gudang semakin gelap. Saya mencoba mencari saklar lampu. Tengok-tengok ke sekeliling gudang. Tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan putih melintas di depan mata saya. Asem, sarang dedemit nih, pikir saya dalam hati. Saya berusaha tetap di lokasi gudang, karena sampel yang saya cek tinggal beberapa biji lagi. Saklar lampu yang saya cari-cari akhirnya ketemu. Namun sayang, lampunya sudah mati. Jadilah saya kerja di dalam gudang yang remang-remang sendirian. Ketika saya sedang menimbang kursi yang terakhir, saya merasa tengkuk saya ada yang nyolek. Seketika bulu kuduk saya merinding. Keringat dingin keluar dari sekujur tubuh saya. Saya langsung refleks menepuk tengkuk saya sendiri, namun gak berani nengok ke belakang. His, jangan bercanda, ucap saya. Walau tengkuk dan leher bagian belakang terasa merinding, namun saya paksakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan karena sudah hampir selesai. Saat saya lagi jongkok, mengukur lebar kursi, kembali ada yang aneh. Kali ini nggak nyolek lagi, tapi nepuk saya masih belum berani nengok ke belakang. Tiba-tiba, suasana semakin gelap. Sepertinya sudah mau waktu sholat maghrib. Keringat dingin mulai mengucur lagi ke tubuh saya. Saya baca-baca doa semampu saya dalam hati. Walau saya nggak nengok ke belakang, saya merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang saya. Penampakan saya ngintip lewat bawah dari antara kedua kaki saya. Dengan posisi nungging, buset, terlihat seperti kaki burung Garuda. Cekernya terlihat besar sekali, segede tiang listrik, dan berbulu pula. Sejenak kemudian, ada semacam rambut gimbal
yang terjatuh di antara dua kaki Garuda tersebut. Tiba-tiba, saya merasa ingin segera melompat dan lari, tapi kaki dan badan saya terasa lemas. Beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara azan maghrib, dan barulah saya bisa mengerahkan badan dan segera lari, meninggalkan peralatan kerja saya di dalam gudang sarang dedemit tersebut. Setelah berhasil keluar dari gudang itu, barulah saya merasa lega. Saya berpikir sejenak, mungkin karena saya tadi bekerja pas sendekala maghrib saat para dedemit pada keluar dari sarangnya. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe.